Ya, perkenalkan nama saya Zainab dan di sini saya akan menampilkan tampilan dari website SPK metode Simple Adaptive Weighting metode SAW. Di pertama ini ada data yang menampilkan setiap alternatif. Kedua ini adalah proses kedua, yaitu rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Kemudian proses normalisasi, kemudian matriks ternormalisasi dikali bobot frekuensi, penjumlahan nilai akhir, yang terakhir adalah perankingan berdasarkan nilai terbesar. Nah, di sini adalah tampilan hasil dari program yang nilai terbesarnya adalah MHSB dengan nilai 20, sekian. Nah, di sini ada tampilan data SPK. Kita menambah. Di sini kolom untuk menambahnya. Kemudian ini data kriterianya yang bisa diedit. Ini data alternatifnya bisa dihapus. Dan ini untuk data setiap alternatif yang telah dimasukkan dari proses yang telah ditampilkan di tambah alternatif. Nah, di sini. Nah, untuk kode programnya di sini ada terdiri dari file database, delete, index, insert alternatif, insert data kriteria, insert kriteria, update alternatif, update data kriteria, update data alternatif, update kriteria. Nah, pada database PHP di sini mencakup proses pengambilan data dari database, connect data dari fungsi connect db, sanitize untuk inputannya, fungsi create untuk setiap tabelnya, dan fungsi read untuk setiap tabel yang ada. Nah, di sini yang paling berpengaruh adalah proses data. Disinilah terjadinya perhitungan dari hasil tabel yang dari database. Nah, di sini terdiri beberapa kekurangan dan penyeleksian data, percabangan kondisi-kondisinya. Nah, fungsi proses data ini akan menghasilkan array. Nah, ini arraynya. Array 3 ini dari masing-masing data alternatif. Yang kedua adalah array 4 yang terdiri dari data dari ID alternatifnya, nama alternatifnya, kemudian hasil. Hasil ini didapat dari masing-masing data alternatif, yang kemudian tabel array ini akan ditambah, di push. Di sini hasilnya di push 0,2, kemudian normalisasinya di push 0,33 sekian, kemudian normalisasi kali kriteria bobot frekuensi 0,666 sekian. Yang ini akan dilakukan perankingan. Untuk data tadi akan dihitung menjadi 17.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barionus, NIM 1610111111111 Kali ini saya akan menjelaskan metode apa dan data apa yang digunakan pada tugas besar pada kali ini. Metode yang akan saya gunakan yaitu metode SAO. Langsung saja kita buka programnya. Saya akan menggunakan metode SAO yaitu Simple Additive Weighting Method. Nah, data-data yang saya gunakan ini ada alternatif, ada C1 nilai mata kuliah, C2 semester, C3 rekomendasi, C4 nilai IPK, dan C5 asisten berapa kali, C6 asisten mata kuliah, C7 nilai tes akademis, nilai tes wawancara, nilai tes microtouch. Kemudian ada rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria yang terdiri dari alternatif, mata kuliah, semester, rekomendasi, sama seperti yang di atas. Kemudian ada hasil normalisasi dari ke hasil yang dua ini. Dan kolomnya yaitu alternatif, ada nilai mata kuliah, ada semester, ada rekomendasi, IPK, asisten berapa kali, asisten mata kuliah, nilai tes akademis, nilai tes wawancara, yang terakhir nilai tes microtouch. Kemudian ada nilai matriks ternormalisasi dikalikan bobot referensi. Jadi alternatif ini ada mahasiswa A, nilai mata kuliahnya berapa, semesternya semester berapa, dan ada rekomendasi dari nilai tersebut, dan nilai IPK-nya dari hasilnya berapa. Kemudian ada asisten berapa kali, dan asisten mata kuliah. Kemudian ada penjumlahan nilai akhir. Ada nilai alternatif, ada mahasiswa A 1 nilai 26. Nah, nilai ini dari gabungan tabel-tabel yang dari atas ini. Kemudian ada perankingan berdasarkan nilai terbesar, yaitu alternatif, kolom alternatif, mahasiswa B, mahasiswa A, dan mahasiswa C. Nilai 28,69, 26,16, dan 19,38. Kemudian ada data-data SPK ini. Kita bisa menambahkan kriteria apa saja. Apabila kita menginputkan dari nilai ini, maka hasilnya ada di sini. Dan data kriteria sama seperti itu juga. Ini. Jadi nilai apa ini menentukan nilai IPK, semester, dan golongannya, variabelnya. Kemudian ada alternatif, data-data alternatif, yaitu kita bisa menambahkan nama mahasiswanya, kita bisa mengedit dan mendelete dari hasil dari nama mahasiswa itu. Kemudian ada data alternatif, ada ID, alternatif ID, nilai data, dan opsi. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan calon asisten praktikum. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian data contoh perhitungan penentuan asisten praktikum. Di sini ada kriteria mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Berikut ada tabelnya di sini. Untuk nilai mata kuliah adalah B, mata kuliah mahasiswa B ada B, mata kuliah mahasiswa C ada A. Semester mahasiswa A ada 4 semester, mahasiswa B 6 semester, mahasiswa C ada 4. Ya, sebagai berikut. Lihat di tabel di sini. Untuk data nilai setelah pembobotan itu ada kriteria mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Ada nilai akademik yaitu mahasiswa A 80,8, mahasiswa B yaitu 76, mahasiswa C ada 71. Nilai wawancara mahasiswa A adalah 76, mahasiswa B ada 81, mahasiswa C 77,5. Untuk nilai microtation adalah 75,75. Untuk mahasiswa B 74,5. Untuk mahasiswa C 75. Dan untuk rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, di sini ada alternatif, yaitu ada A1, A2, A3. Untuk menentukan variabelnya ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Dan seterusnya ada di tabel berikut ini. Ya, karena setiap nilai diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan, nilai terbesar adalah terbaik, maka semua kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan. Langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi bobot yang diberikan pada setiap variabel dilakukan dengan cara wawancara dan kesepakatan forum asisten. Forum asisten mengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut ini. Di sini ada W sama dengan 2,1,2,2,1,2, 2,3,5,4. Merupakan dilakukan dengan normalisasi matriks X. Untuk tabel matriks ternormalisasi R berikut di tabel ini. Untuk proses perangkaian diperoleh berdasarkan persamaan 2,2 dengan hasil sebagai berikut. Di sini ada tabel matriks ternormalisasi dikalikan bobot preferensi. Ya, di sini ada V1 sama dengan 0,6666 dan V2 0,66, V3 2. Sebagai berikut di sini dihitung sampai selesai. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Yudhitya Rahman, NIM 1711016310033.
saya akan menjelaskan tentang contoh kasus metode SAW. Pada tabel 1, kode dan ketentuan kriteria. C1 ada ketentuan kriteria mata kuliah, C2 untuk semester, C3 untuk rekomendasi, C4 untuk IPK, C5 untuk asisten berapa kali, C6 untuk asisten mata kuliah sama, C7 nilai tes akademis, C8 nilai tes wawancara, C9 nilai tes micro teaching. Pada tabel 2, nilai untuk kriteria mata kuliah, C1 A parabol sangat tinggi nilainya 0,6, B sangat rendah nilainya 0,2. Tabel 3 kriteria semester atau C2 semester 3 sangat rendah nilainya 0, semester 4 rendah nilainya 0,2 dan seterusnya. Pada tabel 4 ada kriteria rekomendasi atau C3. Rekomendasi sangat tinggi nilainya 0,6 tanpa rekomendasi, sangat rendah nilainya 0,2. Pada tabel 5 ada kriteria IPK atau C4. Jika IPK-nya 3, sangat rendah nilainya 0 sampai dengan IPK 3,81 sampai 4 nilainya sangat tinggi atau nilainya 1. Pada tabel 6 ada kriteria asisten berapa kali atau C5. Jika sebelum pernah menjadi asisten atau 0 kali, variabelnya sangat rendah, nilainya 0 sampai dengan asisten di atas 8 kali, variabelnya sangat tinggi, nilainya 1. Tabel 7 ada kriteria asisten mata kuliah atau C6 jika pernah sangat tinggi, nilainya 0,6, jika belum pernah sangat rendah 0,2. Pada tabel 8 ada kriteria tes akademis atau C7. Jika C4 atau kriteria IPK 50, variabel sangat rendah nilainya 0 sampai dengan C4 di atas 90, variabel sangat tinggi nilainya 1. Pada tabel 9 ada kriteria tes wawancara. Jika C5 kurang dari 50, variabel sangat rendah nilainya 0 sampai dengan C5 lebih dari 90, variabelnya sangat tinggi nilainya 1. Tabel 10 ada kriteria tes micro teaching atau C9. Jika C6-nya kurang dari 50, variabel sangat rendah nilainya 0 sampai dengan C6 di atas 90, variabel sangat tinggi nilainya 1. Misalkan terdapat 3 mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk menjadi asisten praktikum mata kuliah statistik. Data dari ketiga mahasiswa tersebut ditujukan pada tabel 11 berikut ini. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya diperoleh nilai tes akademis, nilai tes wawancara dan tes micro teaching sesuai dengan pembuatan seperti pada tabel 12 berikut. Nilai akademiknya mahasiswa A 80,8, mahasiswa B-nya 76, mahasiswa C 71. Nilai wawancara mahasiswa A 76, mahasiswa B 81, mahasiswa C 77,5. Pada nilai micro teaching, mahasiswa A 75,75, mahasiswa B 74,5, mahasiswa C 75. Pada tabel 13 bisa kita lihat
Menunjukkan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Karena setiap nilai yang diberikan pada suatu alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan atau nilai terbesar adalah terbaik, maka semua kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan. Langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan memberikan bobot preferensi. Bobot yang diberikan pada setiap variabel dilakukan dengan cara wawancara dan kesepakatan forum asisten. Forum asisten mengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut. W sama dengan 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 5, 4. Pertama-tama dilakukan normalisasi matriks X berdasarkan persamaan 2,1 dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, proses perankingan diperoleh berdasarkan persamaan 2.2 dengan hasil sebagai berikut. Kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah menjumlahkan nilai hasil perkalian matriks dan normalisasi dengan bobot transparansi seperti pada tabel 16 berikut. Jadi pada tabel 15 untuk masing-masing P1, P2, P3 ditambahkan hasilnya pada tabel 16. Setelah didapatkan nilai akhir, langkah selanjutnya adalah melakukan perankingan dengan pengurutan berdasarkan nilai P yang terbesar sebagai berikut. Jadi yang terbesar adalah nilai pada P2 20,3654. Selanjutnya ada alternatif 3 atau P3 ada 18,7138. Selanjutnya pada P1 17,9937.